shine so bright, you might go blind. Blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. I am my price, don't it look nice? You look nice, don't you? I bet we could roll out. When I show up, show out. Didn't know that, but I know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu untuk menjalankan salah satu aktivitas kita yaitu sekolah. Nah, untuk kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan berdoa agar hidup kita diberikan kemanfaatan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Terima kasih kepada Nova yang telah memimpin doa kali ini. Nah, untuk selanjutnya kita presensi terlebih dahulu. Sri Hadiah, Alvira, Rama, Fauzi, Aziza, Yaki, Risma, Nova. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia yang sebelumnya. Perkenalkan, nama Ibu Sarvianti sebagai guru di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, untuk selanjutnya seperti yang telah kita bahas di minggu lalu, untuk minggu sekarang kita akan membahas tentang teks deskripsi. Untuk selanjutnya tujuan dari pembelajaran ini juga ada beberapa hal yang akan kita capai. Yang pertama yaitu kita akan peserta didik diupayakan mengetahui apa itu pengertian dari teks deskripsi. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri dari teks deskripsi. Yang ketiga, mengetahui jenis-jenis apa saja tentang teks deskripsi sendiri. Kemudian peserta didik bisa mengidentifikasi informasi secara tepat dari teks deskripsi tersebut. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak teks deskripsi itu apa? Ya, coba siapa ada yang tahu? Ya, silakan bahwa apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi itu adalah jenis tulisan yang tujuan untuk menggambarkan ataupun menjelaskan suatu objek secara rinci. Baik, terima kasih kepada Lua yang telah memberikan penjelasan mengenai apa itu teks deskripsi. Nah, selanjutnya ada yang tahu lagi nggak? Selain dari apa yang tadi dijelaskan oleh Lua. Baik, Noval, apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi yang saya pahami adalah sebuah tulisan yang menggambarkan suatu fenomena melalui tulisan. Baik. Baik, terima kasih kepada Noval yang telah memberikan juga penjelasannya terkait teks deskripsi. Benar apa yang tadi dikatakan oleh Lua dan Noval bahwa teks deskripsi itu merupakan suatu tulisan mengenai suatu objek secara rinci dan jelas. Nah, untuk objek itu sendiri bisa berupa tempat, wilayah, ataupun benda-benda di sekitar kita. Nah, untuk menulis teks deskripsi itu bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Maksudnya gimana sih? Nah, secara langsung itu misalkan kita mengamati suatu objek yang ada di sekitar kita, misalnya meja, kita tulis, gambarkan meja itu seperti apa dan sebagainya. Nah, untuk secara tidak langsung itu, teks deskripsi ditulis secara sesuai dengan pengalaman kita, seperti kita menceritakan kembali tempat liburan yang sudah kita kunjungi. Nah, itu secara pengalaman. Selanjutnya, kalian bisa buka web yang sudah Ibu kirim dulu. Boleh dibuka terlebih dahulu. Sudah kalian buka webnya? Sudah. Nah, nanti di web itu akan tertera Aronika Academy. Nah, kalian scroll ke bawah, ada bagian materi tentang teks deskripsi, kemudian asesmen awal atau LKPD, lalu pengumpulan hasil. Nah, untuk sekarang coba kalian buka tentang materi teks deskripsi. Klik saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Baik, kita langsung saja ke pengertian. Nah, tadi sudah dibahas atau disinggung mengenai pengertian bahwa apa aja kita dijeki? Teks deskripsi adalah sebuah teks yang berbentuk paragraf yang mana di dalamnya berisi mengenai penjelasan-penjelasan dari suatu objek, tempat, dan lain sebagainya yang sesuai dengan topik pembahasan dengan menggunakan bahasa yang singkat, jelas, serta mudah dipahami oleh setiap orang. Pada saat ini yang telah membacakan mengenai pengertian teks deskripsi. Nah, selain tadi yang telah dikatakan oleh Jaki, ternyata ada beberapa pengertian dari para ahli mengenai teks deskripsi ini.
Untuk yang pertama, apakah ada yang mau membaca? Baik, silakan Sri. Menggambarkan suatu objek sehingga pembacanya seolah-olah menyaksikan dan merasakan langsung suatu objek dengan sejelas-jelasnya atau secara terperinci. Kasih Sri yang telah membacakan pengertian para ahli atau menurut posisi yang benar. Selanjutnya ada satu lagi, menurut Hermanitoyo tahun 2018 bahwa teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Nah, jelas ya? Apakah sudah dipahami? Jelas. Baik, sekali lagi ya, bahwa teks deskripsi adalah teks yang merupakan tulisan yang menggambarkan suatu objek. Baik. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, di sini ada menurut Nanda tahun 2023 bahwa ciri-ciri dari teks deskripsi itu terbagi menjadi 3 dari segi gitu ya. Yang pertama itu dari segi kedua yang ketiga isi. Baik, dari segi tujuan itu sendiri sudah dijelaskan bahwa teks ini menggambarkan objek secara rinci dan lengkap gitu ya. Nah, untuk dari segi objek, teks deskripsi ini menjelaskan secara khusus atau personal dari objek yang dijelaskan itu sendiri. Nah, dari segi isi, teks deskripsi itu memuat informasi yang lengkap, jelas, rinci dari pengamatan penulis seperti itu. Nah, nanti bisa dibaca contoh-contoh dari ciri-ciri tersebut. Nah, selain dari ciri-ciri dari segi gitu ya, ada juga ciri-ciri dari segi kebahasaannya. Nah, di sini ada berapa? 4. Yang pertama itu formal, kreativitas, arti, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu Penggunaan atau sambung atau fungsi dalam teks. seperti contohnya sudah digambarkan ya, ada kata atau dan, tetapi dan sehingga. Nah, yang ketiga itu ada penggunaan kata rujukan dalam teks seperti ber, dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada penggunaan kata rujukan dalam teks seperti ini, itu, di sana, di sini, dan tersebut. Nah, dapat dipahami? Tadi kita sudah memahami pengertian dan ciri-ciri, ada juga mengenai jenis teks deskripsi. Nah, sama seperti menurut Ganda tahun 2023, jenis teks deskripsi itu ada yang pertama berdasarkan bentuk. Nah, boleh Kak Trisna, berdasarkan bentuk itu ada apa saja? Yang pertama, yang pertama itu ada teks deskripsi yang berdiri sendiri. Artinya teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampur adukan dengan teks lain. Contohnya adalah teks kebiar pementasan dari kolosal Arya. Terus ada yang kedua itu teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Artinya teks tersebut hanya muncul sekilas di dalam cerita pendek, novel, lirik lagu, atau iklan. Contohnya adalah teks narasi di mana di dalamnya ada 1 atau 2 paragraf yang mendeskripsikan suatu objek. baik Pak Sepu, terima kasih kepada Trisna yang telah membantu membacakannya. Jadi, apa sih perbedaan antara teks deskripsi yang berdiri sendiri dan yang termasuk dalam bagian teks lain? Apakah ada yang bisa menjawab perbedaannya? Baik, untuk jenis teks deskripsi berdasarkan bentuk, kan ada perbedaannya antara teks deskripsi yang berdiri sendiri dan juga teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain gitu. Nah, perbedaannya untuk teks deskripsi yang berdiri sendiri itu cuma teks itu berdiri sendiri gitu. Maksudnya kayak misalkan kata gebyar itu gebyar pementasan dari kolosial Arya. Nah, itu tuh menjelaskan bahwasanya menggambarkan sebuah kegiatan atau acara gitu. Sedangkan dari teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain di sini itu memerlukan beberapa paragraf untuk menjelaskan atau menggambarkan sebuah kegiatan tersebut gitu. Itu mungkin Bu. Baik, terima kasih kepada Fauzi yang telah memberikan perbedaan antara teks deskripsi yang berdiri sendiri dan juga termasuk ke dalam bagian teks lain, dan diharapkan yang lainnya juga dapat dipahami ya. Yang selanjutnya, yang kedua ada berdasarkan isi. Yang pertama itu ada teks deskripsi spasial. Apa sih yang dimaksudkan spasial itu ya? Jadi teks ini menggambarkan suatu sudut pandang, ruang,
tempat atau lokasi peristiwa yang terjadi gitu. Nah, contohnya nanti bisa dibaca. Lalu yang kedua, teks deskripsi objektif. Jadi sebuah objek yang digambarkan itu apa adanya, tidak adanya tambahan-tambahan opini lainnya gitu. Jadi real sesuai fakta. Nah, yang ketiga ada teks deskripsi subjektif. Nah, teks yang membuat informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar ataupun yang dirasakan. Nah, contohnya juga bisa dilihat. Nah, baik, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Boleh setiap kelompok perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Boleh dari kelompok Vina dulu. Ya, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang buat 4 paragraf tempat terpenting yang akan saya deskripsikan. Rumahku adalah istanaku. Rumahku terletak di Kota Bogor dan saya selalu ingin pulang ke Kota Bogor karena Kota Bogor selalu menjadi simbol kebanggaan saya dalam saya berpetualang kemana-mana. Di Kota Bogor memiliki filosofi hidup piwali dan hidup sejak ayah sampai dijaga. Yang artinya apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil masa lampau dan apa yang kita kerjakan hari ini adalah untuk investasi hasil kita untuk masa depan. Itu menjadi simbol kebanggaan ketika saya berada di luar kota, jauh yang sifatnya jauh dari Kota Bogor. Karena itu saya selalu ingin pulang ke Kota Bogor karena itu adalah tempat ternyaman untuk saya pulang setelah perjalanan panjang. Terima kasih. Menjawab pertanyaan mulai dari buatlah teks deskripsi 4 paragraf juga. Terima kasih. Terus selanjutnya kelompok Pak. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjawab soal tentang sebutan jenis-jenis teks deskripsi dan penjelasannya. Teks deskripsi itu memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama ada deskripsi naratif, digunakan dalam cerita atau narasi untuk menggambarkan objek atau latar belakang dengan tujuan membangun suasana atau memberikan latar belakang. Yang kedua ada deskripsi ilmiah, digunakan dalam ilmu pengetahuan dan penelitian untuk menggambarkan objek atau fenomena dengan pendekatan yang lebih akademis. Yang ketiga ada deskripsi puitis, digunakan dalam karya sastra untuk menggambarkan subjek dengan bahasa yang indah dan imajinatif, sering mengunggah emosi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok bola yang telah menjawab pertanyaannya. Langsung saja ke kelompok pertanyaan. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, menjelaskan perbedaan antara teks deskripsi objektif dan subjektif. Yang objektif itu teks yang berisi gambaran secara objektif atau apa adanya. Penulis tidak lagi menambahkan opini atau pendapat pribadi untuk melengkapi paragraf ini. Sedangkan yang subjektif teks yang berisi gambaran keadaan sesuai dengan apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alhamdulillah yang telah memberi kelompok 1. Dari hasil 3 pertanyaan tadi, cukup mewakili bahwa kalian sudah mengerti mengenai teks deskripsi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita ada penilaian secara individu. Boleh buka lagi asesmen. Ada di sana krisis. Boleh kalian akses lalu isi. I got it. Do what I want, it's my party. I just sense my calling. They all look 'cause I got it. I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. I got it, I got it. I got it, yeah. I got it, yeah. Nah, semua sudah selesai. Alhamdulillah dari hasil yang Ibu lihat ternyata kalian nilainya di atas rata-rata ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita ada di akhir jam pembelajaran. Sebelum kita tutup, ada yang ingin menyimpulkan nggak pembelajaran hari ini? Kita membahas apa dan sampai mana? Ya baik, apa silakan. Bagi Ibu, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita itu disuruh mengisi tugas tentang teks deskriptif, lalu kita dijeda dengan melalui ice breaking untuk menjaga suasana karena cuaca semakin panas itu ya. Jadi untuk materi hari ini cukupkan sekian. Semoga apa yang tadi sudah dibahas tentang pengertian, ciri-ciri dan juga jenis-jenis teks deskripsi dapat dipahami oleh semuanya. Baik, untuk pembelajaran kali ini cukupkan sekian. Untuk selanjutnya sebelum mulai alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas. Oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar perjalanan pulang kita diberi keselamatan dan ilmu yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Elsa dapat diterima dan juga menjadi keberkahan untuk kita semua.
Berbagai kesalahan.